A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah, di penghujung atau di akhir bulan Muharram 1443 Hijriah, karena besok kita sudah masuk pada 1 Safar 1443 Hijriah, sekarang bertepatan dengan 7 September 2021 ini. Sungguh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tak terhitung, tak terbilang besar dan jumlahnya. Semoga saja hal ini akan bisa membawa hati kita tak henti-hentinya untuk bersyukur pada Allah dan membasahi lisan kita dengan zikrullah katsirah agar senantiasa rahmat dan ampunan ditawarkan pada kita sehingga kita nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Shalawat salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang mulia junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut yang setia, insya Allah sampai dengan kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, maka itulah nanti yang mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, memang bahwa tinjauan sholat itu adalah sangat urgen, sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam terus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Selain itu juga adalah wujud bagaimana kita mensyukuri sebagai hambanya yang dipilih sebagai khalifah fil ard, agar nanti tidak termasuk orang-orang yang merugi, tidak termasuk orang-orang yang sia-sia, apalagi sampai menyesal di akhirat nanti. Banyak ayat-ayat tentang sholat ini, termasuk juga ruku dan sujud ini, terutama diperintahkan juga untuk berjamaah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Laksanakan sholat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang yang rukuk. Sampai juga pada saat dulu juga diperintahkan pada Ibunda Maryam, Ibunda Isa al-Masih alaihissalam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya. Termasuk juga di surat Al-Fat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dan seterusnya. Bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sama mereka. Kau lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya, yang mana tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya, dan seterusnya sampai ayat 9 habis. Lah, para pendengar sekalian, karena itulah di dalam kita menegakkan sholat ini ada dua gerakan yang sangat luar biasa. Kenapa sampai juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu agak lama, supaya betul-betul tumuknina, memahami dan merasakan kenikmatan saat kita
berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat kita. Sungguh bila seorang hamba itu berdiri untuk sholat, maka seluruh dosanya dihadirkan dan juga diletakkan di atas punggung pundaknya, hingga tiap kali ia rukuk dan juga sujud, maka dosa-dosa tersebut jadi berjatuhan. Ya. Disinilah para pendengar sekalian yang berbahagia, bahwa apa yang kita lakukan, gerakan-gerakan yang sampai kemudian harus lurus saat ruku itu membentuk sudut 90 derajat itu, bahwa tinjauan secara medis yang diselidiki oleh para ahli bahwa apabila posisi ruku yang sempurna ini adalah seolah seperti saat kita rukuk itu 90 derajat lurus itu, dengan kaki maksud saya tangan memegang kedua lutut itu adalah seperti meletakkan gelas di atas punggung itu hingga tidak tumpah, karena antara kepala dan juga tulang balik ataupun punggung ini sejajar. Nah, posisi inilah posisi yang sempurna untuk melindungi kesempurnaan posisi punggung, seperti menyangga badan, dan juga sebagai pusat saraf yang juga posisi jantung sejajar dengan otak, sampai-sampai penggalan tengah tubuh kita itu teraliri darah dengan sempurna. Subhanallah. Inilah yang kemudian tinjauannya adalah bahwa 80% kegiatan itu akan mengurangi sakit di punggung, bahkan meredakannya. Termasuk 30% itu bisa meredakan sakit yang ada di pinggul, termasuk dengan kuat memegang lutut itu dengan lurus 90 derajat dari arah punggung itu. 63% meredakan penyakit lutut, dan juga 32% meredakan penyakit ankle itu, pergelangan kaki, dan 22% meredakan sakit-sakit yang ada di jari-jari. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka tinjauan yang lain adalah sungguh ruku yang diperintahkan oleh Rasulullah agak lama ini ya kita membacanya dan kemudian merasakan apa yang kita ucapkan, maka sangat berguna melatih kencing ini supaya terbebas dari penyakit prostat. Selain itu, di saat kita sujud, tangan, lutut, ujung jari, dan kemudian juga dahi kita pada posisi 145 itu ya, dari atas ke bawah itu ya. Maka posisi sujud ini sungguh sangat bermanfaat untuk memompa getah bening ke penggalan leher sampai dengan ketiak. Luar biasa, subhanallah, hikmah-hikmah ini, sehingga posisi jantung yang ada di atas otak ini menimbulkan hal yang kaya dengan isi oksigen yang dapat mengalir secara optimal ke otak. Karena itulah sudah di saat pandemi ini, orang-orang yang mengalami gangguan pernafasan kan sudah banyak contohnya lewat WhatsApp yang di share dan diviralkan itu adalah posisi sujud itulah yang bisa menambah oksigen ya. Sehingga para pendengar sekalian yang berbahagia,
aliran darah menuju ke otak tersebut, inilah yang mempengaruhi energi pikir seseorang. Oleh sebab itu, maka dengan sujud tumakninah, tidak tergesa-gesa, apalagi di saat sujud terakhir ini, bisa memompa aliran darah menuju ke otak dengan sangat sempurna. Di sisi lain ditinjau juga dengan posisi sujud ini akan menghindarkan dari kendala sembelit, ya. Dan juga bagi kita kaum perempuan ini akan juga mempengaruhi organ-organ kesuburan dan kesehatan di dalam tubuh kita. Para pendengar sekalian yang berbahagia dan insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh yang apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah semuanya senantiasa memberikan kebaikan dan ada hikmah yang besar di balik semuanya itu. Maka kenapa juga yang pernah juga kami sampaikan bahwa alam semesta di jagat raya ini dengan perputarannya matahari, bulan dan bintang serta gunung-gunung dan pohon semuanya yang dalam bertasbih bersujud kepada Allah dengan caranya, maka diperintahkan juga kepada manusia ini adalah dengan membentuk sudut 360 derajat. Menghitungnya adalah kalau di saat rukuk tadi adalah 45 derajat, maka maksud saya 90 derajat di saat rukuk, maka di saat sujud itu adalah ditambahkan karena seperti separuhnya adalah 45 derajat, berarti 135 derajat, maka 2 kali sujud membentuk sudut 270 derajat, maka ditambahkan dengan 1 kali ruku itu adalah sebagaimana 360 derajat, sebagaimana perputaran alam semesta ini. Dan itu pun sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Haji ayat 18 itu, bahwa alam tara annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihil adab wa may yuhinillahu famalahu mim mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Tidakkah engkau ketahui bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah. Juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, yaitu dabah. Dan kebanyakan di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Allah, maka yang kita sudah laksanakan pagi hari ini tadi, bisa sholat subuh berjamaah, adalah kita sudah menjelajah alam semesta ini dengan perputaran 360 derajat dalam 1 rakaat itu. Dan dalam 2 rakaat subuh ini adalah kita sudah mengitari alam semesta ini 2 kali. 360 derajat. Maka di saat kita ruku, di saat kita sujud, maka tidaklah terburu-buru, apalagi hanya sekedar ditempelkan seperti itu, maka ini yang kemudian tidak bisa menyebabkan kesehatan yang optimal
bahkan pun yang bisa menjadikan tanha anil fakhsya'i wal munkar, yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Masih belum melekat, belum bisa menghayati, belum bisa menikmati di saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di saat kita melakukannya, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita, menyambungkan rasa hati kita dengan Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa taala, satu-satu yang kita ucapkan bahwa Allah begitu sangat memperhatikan, dan kemudian Allah akan mengabulkan apa-apa yang menjadi permohonan kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, maka aku kabulkan. Cuma yang kebanyakan saya harapkan istilahnya mintanya saendek saanyet ya. Sekarang ini berdoa, sekarang harus dikabulkan. Dan Allah adalah melihat siapa-siapa yang memang sholatnya adalah memang untuk Allah Subhanahu wa taala, atau yang karena riya anas, atau yang karena riya pada manusia, atau yang hanya kusala, berdirinya bermalas-malasan, ya, sebagai jangkep-jangkepan dalam artian untuk menggugurkan kewajiban semata. Karena itulah sungguh luar biasa yang telah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya kepada kita, bahkan kemudian disengatkan lagi dengan tinjauan medis yang luar biasa ini. Nah, semoga inilah yang akan menyemangati kita untuk bisa lebih asyih, lebih mansuh di dalam doa-doa kita, di dalam sholat yang sungguh kita butuhkan dalam keseharian kita. Bukan hanya untuk obat lahir saja, tetapi juga obat batin yang menjadikan ketenangan dan kemudian menjadikan segala sesuatunya lebih teratur. Nah, semoga dengan pencerahan ini kita akan bisa lebih baik di dalam mendirikan sholat kita, terutama kita bisa menikmatinya di tempat yang tinggi, yang dua itu adalah saat rukuk dan sujud. Begitu Mbak Risa.